Selamat berjumpa lagi di Asameda Channel. Adakah di antara kalian yang namanya Eko Kodok, Supri Suprek, Sri Srindel, Parmin Mentok, Wito Tomblok, Wanto, Wantek, Wantit, atau lainnya? Pernahkah kalian berpikir mengapa nama julukan itu umum dipakai di masyarakat? Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, seperti Heri Percil, Agus Gepeng, Samsu Ndobos, Muid Ngentutan, Narto Gimplah-Gimplah, Sahirul Kampret, dan sederet sebutan ekstrim lainnya. Itu semua kita kenal dengan nama wadanan atau jeneng wadanan. Nama julukan atau jeneng wadanan dalam bahasa Jawa merupakan nama panggilan untuk menyebut nama seseorang yang juga bisa berarti alias. Tujuan awalnya adalah untuk membedakan dua orang yang memiliki nama sama. Namun, jeneng wadanan ini justru bergeser dengan maksud untuk mengejek atau sekedar lucu-lucuan dengan dalih keakraban. You suck. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Faktor apa sajakah yang membuat kebiasaan ini menjadi populer di masyarakat? Yuk kita sama-sama bahas dalam Kamus Asameda. Jeneng wadanan, nama panggilan sekaligus ejekan. Bukti keakraban. Istilah ini sering menjadi alasan seseorang untuk memanggil dengan nama wadanan. Nah, menurut Laboratorium Kamus Penelitian Asameda, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seseorang untuk madani atau menyebut nama panggilan seseorang. Di antaranya adalah 1. Berdasarkan kondisi fisik seseorang. Kondisi fisik menjadi dasar untuk memanggil seseorang. Hal ini sebenarnya sangat menyinggung perasaan seseorang. Bagaimana tidak? Mulai dari tokoh wayang, tokoh film, hingga nama binatang disematkan di belakang nama asli. Contoh, Harto Togok, Rudi Gareng, Aris Ucil, Jarwo Ateng, Narto Kentung, No Bagong, dan banyak lagi. Nama-nama wadanan ini didasarkan pada kondisi fisiknya yang mirip dengan tokoh-tokoh di atas. Yang lebih ekstrim, misalnya karena bodi tubuhnya itu kecil, disebut Heri Percil. Padahal Percil ini nama binatang, anak kodok percil. Manto Kampret. Kampret ini anak kelelawar. Manto Kampret. Mantonya bagus, nah ini kampretnya ini. Kemudian si Narto karena badannya gemuk, Narto Kebo. Ini kan sangat-sangat ekstrim ini. Kemudian Irul karena suka kesana kemari, banyak tingkahnya, banyak polahnya. Irul Bedes. Nah, Bedes ini padahal binatang yang sangat menyinggung perasaan ini sebenarnya. Terkadang juga menambah bentuk fisik langsung di belakang nama asli. Misalnya Darto Gendut karena bentuk fisiknya gendut, Sri Mentil karena bentuknya kecil, langsung ditambahkan di belakang nama aslinya. Kemudian Agus Gepeng, Yati yang hidungnya pesek, Yati Pesek. Wah ini sangat-sangat ekstrim ini. Yang kedua, berdasarkan profesi atau pekerjaan seseorang. Nama wadanan jenis ini dilekatkan di belakang nama asli berdasarkan pekerjaan atau profesi seseorang. Nama wadanan kategori ini bisa dibilang ya masih cukup sopan lah, karena biasanya murni untuk membedakan dua orang dengan nama yang sama. Bisa juga untuk memperjelas sosok yang dimaksud. Misalnya Karno Becak karena profesinya tukang becak, Andika Kuli, Minem Pijet karena Mbah Minem ini tukang pijet, Minem Pijet. Kemudian profesinya Pak Suroso ini pengusaha ayam panggang, Suroso Panggang. Pak Hirman yang profesinya dokter, Hirman Dokter. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain.
Yang ketiga, berdasarkan asal daerah. Nama wadanan jenis ini biasanya digunakan untuk masyarakat heterogen karena ada yang berpenduduk dari luar daerah. Untuk cepat mengenalinya, disematkanlah asal daerah di belakang nama aslinya. Misalnya Udin Medan karena berasal dari Medan, Joko Nganjuk, Jamil Madura misalkan karena itu dari asal daerahnya. Yang keempat, berdasarkan sifat, watak, atau kebiasaan seseorang. Nama wadanan jenis ini didasarkan pada kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kebiasaan atau sifat ini tidak didasarkan pada sifat baik. Justru sifat buruklah yang dijadikan nama wadanannya. Misalnya, si Muid yang memiliki kebiasaan suka berbohong, maka dijuluki Muid Ndobos. Si Mita yang suka ceriwis, suka berbicara, dijuluki Mita Ember. Si Uri yang suka banyak bicara lah, Uri Ember atau Uri ceriwis. Nah, ini berdasarkan kebiasaan atau sifat atau watak. Atau contoh lain. Suatu hari di gubuk tengah sawah terjadi percakapan dan tragedi. Wah, mbune ngentut ki sapa sing ngentut ki? Aku ora. Aku ora ngentut. Samsu paling sing ngentut. Iya, aku sing ngentut. Samsu. Aku ngentut wis ping 10 he. Alah, ambune Samsu. Wong kok ngentut ora wayahan. Wis ngene wae, mulai saat iki Samsu dijuluki Samsu ngentutan. Setuju? Setuju. Si Samsu yang suka kentut dijuluki Samsu ngentutan. Si Alipin yang suka marah, dijuluki Alipin berangasan. Nah, semacam itu karena kebiasaan. Atau banyak lagi lah yang ekstrim ini, yang sangat ekstrim biasanya ini sukanya menyinggung ke dalam hati teman ini. Nah, sekarang coba kalian adakah nama-nama julukan yang lebih ekstrim dari yang saya contohkan tadi? Kalau ada julukan yang lebih ekstrim dari yang tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, yang nomor 5, berdasarkan kesukaan pada tokoh tertentu. Tokoh di sini bisa tokoh fiksi maupun non-fiksi. Karena si Wawan ini mengidolakan pada Komeng, Wawan ini dikasih embel-embel Wawan Komeng. Lukman ini karena dia menyukai film Naruto, dipanggil Lukman Naruto. Si Gin ini yang suka film Sun Gokong, dijuluki Gin Sun Gokong. Ini padahal dia mengidolakan tokoh tertentu, tapi justru dijadikan nama wadanan di belakang nama aslinya. Yang keenam, berdasarkan nama asli yang langsung diplesetkan. Jenis nama wadanan yang terakhir ini biasanya berdasarkan dari nama asli yang sulit untuk diucapkan, lantas langsung diplesetkan secara spontan untuk mempermudah penyebutan. Bisa juga karena lidah orang Jawa yang sulit untuk mengucapkan ejaan asing. Contoh, Jenengmu sapa le? Prasetyo Mbah. Pras. Sapa? Copros. Pras Mbah. Alah, angel mentah. Copros. Supri ini lebih mudah dipanggil Suprek. Eko mudah dipanggil langsung Kodok. Wanto lebih mudah dipanggil Wantek. Wantek. Bahkan nama yang seharusnya bagus, artinya bagus, Mahmud, ini nama dari Timur Tengah. Mahmud dipanggil Semut. Nah, ini kan karena lidah yang lebih mudahnya dipanggil seperti itu. Atau nama Sahirul, Irul dipanggil Tuyul. Ini adalah berdasarkan nama asli yang langsung diplesetkan.
Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu dipanggil tidak berdasarkan nama aslinya. Orang Jawa menyebutnya jeneng wadanan. Tapi ingat, hal penting ketika kita menyebut nama wadanan harus dipertimbangkan pula, jangan sampai membuat temanmu marah-marah atau bermaksud kita membulinya. Apalagi memanggil nama seseorang dengan nama bapak atau ibunya atau orang tuanya. Hal ini sungguh sangat-sangat tidak beretika. Intinya jangan sampai menyinggung perasaan. Tapi kalau sama-sama ikhlas ya monggo-monggo saja. Nah, adakah sebutan yang lebih nyeleneh, lebih unik, lebih lucu, lebih ekstrim daripada contoh-contoh di atas untuk temanmu? Jika ada, tulis di kolom komentar. Namun kita harus tetap rukun ya. Kata-kata hari ini, daripada menertawakan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Menertawakan diri sendiri merupakan puncak dari humor itu sendiri. Dadah, sampai jumpa.